wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Zairina. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Di sini saya sedang berada di lahan perkebunan sawit swadaya milik keluarga Bapak Abad. Bapak Abad berusia 61 tahun. Luas lahan ini kurang dari 1 hektar atau kurang lebih 7.499 meter persegi. Beliau memanen perkebunan sawit ini setiap 2 pekan sekali dibantu oleh anak-anak beliau. Dari hasil wawancara saya pada beberapa waktu yang lalu, saya dapat menyimpulkan dan menganalisis ada beberapa permasalahan yang terjadi. Karenanya, saya berupaya untuk menggagas solusi atas permasalahan tersebut. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tersebut kepada beliau. Jangan di-skip, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Neng. Alhamdulillah, semoga Bapak dan keluarga sehat selalu ya Pak. Amin. Mungkin Bapak sudah mengetahui maksud dan tujuan saya kemari. Sebelumnya Pak, saya meminta maaf sekiranya kehadiran saya di sini mengganggu waktu Bapak dan mungkin Bapak bosan saya terus kemari. Tidak. Bapak siap aja, tidak. Dan terima kasih ya Pak, karena Bapak telah meluangkan waktu dan Bapak telah menyambut saya dengan sangat baik. Iya. Nah, langsung saja Pak. Di sini saya telah membuat analisis permasalahan dan solusi yang kiranya dapat membantu ide penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bapak selaku petani sawit swadaya. Judul PowerPoint saya yaitu solusi kreatif dan inovatif bagi petani sawit swadaya. Penyebab permasalahan yang dihadapi petani sawit swadaya. Yang pertama, produktivitas. Rendahnya produktivitas membuat pendapatan dari kelapa sawit menjadi rendah, salah satunya karena harga bibit dan pupuk yang mahal. Yang kedua, rantai pasok. Rantai pasok yang panjang mengakibatkan harga turun, salah satunya karena sistem penjualan melalui pelantara tengkulak. Yang ketiga, penetapan harga. Penetapan harga yang belum stabil dan belum adanya ketegasan penetapan harga secara tetap atau sesuai standar. Yang keempat, sarana dan prasarana. Akses jauh dan transportasi yang kurang memadai, serta tidak menggunakan APD dan sesuai untuk keselamatan kerja. Ini gagasan solusi alternatif yang saya buat Pak. Jadi penanganan permasalahan itu dilakukan secara bertahap dan merujuk pada referensi ahli di bidang ekonomi. Jadi gagasan yang saya buat ini Pak, saya berdasarkan referensi yang saya baca-baca dari para ahli di bidang ekonomi. Oh ya. Yang pertama itu Koperasi Petani Sawit atau KPS. Ini merupakan penguatan kelembagaan. Mengapa perlu penguatan kelembagaan? Jadi begini Pak, rendahnya harga TPS saat ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh perkebunan sawit, khususnya perkebunan sawit swadaya. Karena lemahnya posisi tawar, untuk mendapatkan harga sawit yang wajar di tingkat perkebunan swadaya, pemerintah melalui Permentan 01 tahun 2018 mengamanahkan agar perkebunan swadaya yang terdapat dalam satu hamparan membentuk kelembagaan perkebunan swadaya. Oleh karena itu, saya menggagas Koperasi Petani Sawit atau KPS. Yang kedua itu peningkatan penyuluhan lapangan atau PPL. Ini merupakan penguatan SDM atau sumber daya manusia. Mengapa penguatan sumber daya manusia perlu? Pertanian perkebunan sawit swadaya sudah saatnya dikelola secara mekanisme yang esensinya adalah efisiensi dan produktivitas tinggi dari hulu ke hilir yang memberikan keuntungan bagi petani sawit swadaya. Petani sawit swadaya harus menikmati keuntungan yang lebih besar. Sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, salah satu program yang ditempuh adalah dengan peningkatan penyuluhan lapangan atau PPL untuk mendorong pemberdayaan pertanian sawit swadaya. Yang ketiga itu Pak, Kemitraan Petani Sawit atau KPS. Ini merupakan penguatan jaringan atau sinergi. Mengapa perlu penguatan jaringan atau sinergi? Hubungan kemitraan antara petani sawit swadaya dengan perkebunan kelapa sawit merupakan suatu kekuatan yang berfungsi untuk meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha kelapa sawit. Kemitraan sangat dibutuhkan petani sawit karena tujuan memberikan kepastian nilai tambah dan bagi yang bermitra.
dan pemberdayaan petani sawit karena pembentukan kemitraan petani sawit atau KPS antara petani sawit swadaya dan pabrik kelapa sawit atau KPS terdekat perlu dibentuk yang nantinya akan dibuat dalam perjanjian dan disaksikan instansi terdekat. Dan solusi yang terakhir dari saya itu konversi limbah sawit atau KLS. Mengapa perlu penguatan SDM dengan konversi limbah sawit? Konversi merupakan sebuah perubahan dari suatu hal ke hal baru. Jadi, konversi limbah sawit atau KLS berupaya memanfaatkan pengolahan kelapa sawit sebagai alternatif dalam mendaur ulang sisa-sisa limbah sawit yang sudah tidak terpakai setelah dipanen. Jadi, hasil limbah tersebut diubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi seperti pupuk, kerajinan, mebel yang nantinya dapat menjadikan tambahan penghasilan jika benar dimanfaatkan dan diolah menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Jadi seperti pepatah sambil menyelam minum air, artinya bukan hanya mendapatkan untung dari hasil panen TBS, tapi juga limbahnya. Jadi manfaat koperasi petani sawit atau KPS itu untuk penyaluran pupuk, penyaluran bibit, dan berperan dalam peremajaan atau replanting. Tempat edukasi agar petani menjadi lebih mandiri dan profesional, menciptakan kebersamaan dalam pemasaran hasil produksi. Tujuannya peningkatan penyuluhan lapangan atau PPL itu berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan formalitas petani sawit swadaya. Penyuluhan edukasi cara penanaman dan perawatan yang baik sesuai standar dan penyuluhan atas penggunaan alat pelindung diri atau APD. Kegiatan penyuluhan disosialisasikan oleh suatu lembaga yang berwenang dan berkompeten terkait bidang pertanian sawit. Kemitraan petani sawit atau KPS gunanya untuk membangun kerjasama yang adil dan saling menguntungkan antara petani swadaya dan perusahaan sawit. Petani sawit swadaya dapat mendapatkan harga tandan buah segar atau TBS dengan harga wajar sesuai dengan standar kesepakatan. Meningkatkan kesejahteraan petani sawit swadaya sebagai mitra dan melakukan pendampingan untuk tata kelola sistem produksi yang lebih baik dan berkualitas. Konversi limbah sawit atau KLS. Untuk memanfaatkan limbah sawit untuk pembuatan pupuk kompos atau organik. Memanfaatkan limbah sawit untuk pembuatan aneka kerajinan. Memanfaatkan limbah sawit untuk pembuatan kapal mebel. Jadi begitu Pak, analisis permasalahan dan solusi yang bisa saya berikan. Apakah ada tanggapan atau masukan dari Bapak? Nah ini Neng Nurul, Bapak mau nanya nih, bagaimana cara mewujudkan gagasan dari solusi yang telah dipaparkan? Jadi begini Pak, untuk mewujudkan hal tersebut, yang paling utama atau dasarnya adalah pembentukan kelembagaan tadi, yaitu Koperasi Petani Sawit atau KPS, sehingga gagasan yang selanjutnya dapat lebih mudah terlaksana. Begini cara pembentukan koperasi. Yang pertama itu, untuk mendirikan sebuah koperasi petani sawit, harus diawali dengan gagasan sekelompok orang yang memiliki tujuan, visi, dan misi yang sama. Terutama gabungan antara petani sawit swadaya khususnya yang berada di daerah wilayah sini, yaitu Desa Tran. Yang kedua itu, menentukan struktur organisasi yang dipastikan adalah orang-orang yang terpercaya yang mampu mengelola keuangan dengan baik dan menawarkan kebijakan-kebijakan ideal yang berpihak pada anggota. Untuk menentukan pengurusan ini, perlu dilaksanakannya rapat pembentukan untuk menerapkan pendirian, pengurusan dan anggota serta dibentuknya pengurus rencana kerja dan anggaran. Yang ketiga itu, setelah diadakannya rapat penyusunan struktur organisasi tadi, pengurus terpilih yang ditunjuk dapat melengkapi semua syarat-syarat administrasi untuk keperluan koperasi. Yang keempat, untuk mengelola koperasi setidaknya adalah ada 3 pokok yang dapat menentukan keberhasilan, yaitu yang pertama sumber daya manusia yang baik dan memadai, yang kedua administrasi yang baik termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan, yang ketiga pengelolaan struktur yang baik. 3 gagasan lain yang ada tadi seperti peningkatan penyuluhan lapangan atau PPL, nantinya koperasi akan bekerja sama dengan suatu lembaga yang berkompeten di bidang pertanian sawit.
Contohnya, menghadirkan narasumber dari Ditjen Perkebunan, Kementerian Koperasi dan UKM, kelompok organisasi pertanian sawit yang berpengalaman, atau dari tenaga ahli yang bekerja pada perusahaan sawit. Kegiatan tersebut dirancang mungkin setiap 1 bulan sekali atau sesuai kesepakatan para anggota. Selanjutnya, setelah pembentukan kelembagaan, maka dilaksanakan kemitraan dengan pabrik kelapa sawit terdekat atas nama koperasi. Dengan begitu, nantinya tercipta juga kebersamaan dalam penjualan hasil produksi dengan harga wajar sesuai standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dan solusi terakhir, konversi limbah sawit tersebut diharapkan sebagai alternatif tambahan ekonomi dari hasil produk yang diolah dan hasil dari pemasarannya. Jadi, nantinya setiap petani yang sudah membentuk koperasi secara bersama-sama menuangkan ide dan memanfaatkan hasil limbah dari sisa-sisa hasil panen yang kemudian disatukan. Lagi pula, panen sawit rata-rata setiap petani hanya dilakukan setiap 2 pekan. Oleh karena itu, untuk mengisi hari-hari kosong bisa dengan mengelola limbah secara bersama-sama untuk hasil bersama pula. Nah, begitu Pak penjelasan tentang solusi alternatif yang saya buat. Bagaimana menurut Bapak? Apakah hal tersebut perlu dikoreksi atau mungkin tidak sesuai? Penerangan-penerangan Neng yang tadi itu Bapak cukup jelas lah gitu. Terima kasih penerangan dari Neng. Saya yang seharusnya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak. Amin ya robbal alamin. Begitu hasil presentasi saya tadi dan Bapak Abah. Semoga hal tersebut dapat bermanfaat kepada beliau dan kepada yang menonton. Terima kasih. Dadah. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.